Tuhan Allah itu baik, saudara-saudara. Ya, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Oh ya rahalabu shanda, ya nakara halabu sanda, ya nakara halabu siki, ya nakara. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh ya rahalabu sando, ya nakara halabu siki, neke, ya nakara halabu sakari, ya lamu karaha. Glory, haleluya, haleluya, Jesus. Ya rahalabalabalabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah kami yang luar biasa buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, yaitu hari perhentian bagi kami Tuhan, untuk kami menaikkan doa pujian-puji syukur kami kepadamu Bapa. Di mana pada hari ini Tuhan kami ucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu sepanjang minggu lagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bapa kami datang kepadamu mempersembahkan korban dan syukur dan pujian kami kepadamu, karena kami tahu kepada siapa kami berharap, kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Allah semesta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, Engkau tahirkan kami dengan darah-Mu, sucikan Tuhan. Mari Bapak, Engkau memberkati kami semua anak-anak yang hadir. Urapi satu persatu. Ya Roh Kudus, lawatlah dalam nama Yesus. Ini doa kami Tuhan, buat sesuatu yang baru Tuhan, buat sesuatu yang menggairahkan bagi kami untuk datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Urapi, berikan urapan khusus. Kami tahu sesuatu yang baru terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi, lawatan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau mengambil bagian Tuhan. Ini umat-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Nazaret kami yang bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan. Shalom. Ada sukacita. Katakan kepada kiri kanan, saudaraku. Katakan, Tuhan Yesus adalah benteng hidup kita. Jangan engkau takut. Katakan pada kiri kanan. Haleluya. Yang bersuka cita, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Yesus, Engkau penopang hidup kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopang kami. Tangan-Mu menopangku.
jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, dan juga keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Siapa penolong kita? Katakan Yesus. Woo! Kau kekuatanku, penopang hidupku, dan juga keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, dan juga keselamatan. Buktikan sukacitamu ada di sini. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur sebab kami memiliki Engkau ya Allah. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan, Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turutkan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turutkan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Engkau sangat mengasihi kami, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi umatmu, mengasihiku. Kau Tuhan
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, kami percaya ya Bapa, Engkau menjawab setiap seruan doa kami. Memulihkanku, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya. Yes Lord. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur atas segala kasih setiamu, atas segala pertolonganmu. Kami bersyukur, Engkau sangat baik bagi jiwa kami. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, Engkau yang mengampuni dosa kami. Haleluya. Biarlah setiap kami mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, berseru kepadamu Bapa. Biarlah setiap yang hadir di sini memuji menyembah Engkau. Setiap kami biarlah memandang kepada Engkau ya Bapa, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi jiwa kami. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau dengar seruan kami, Engkau Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat, segala kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami
biasa. Engkau hadir di sini Tuhan. Biarlah pujian kami adalah padamu Tuhan. Kekuatan kami daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu. Biarlah kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku mau sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memujimu, ku Terima kasih Tuhan. Inilah tujuan hidup kami, adalah hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang perjalanan kami hingga pada saat ini Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Hingga kami boleh menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami datang sujud untuk menyembah-Mu. Bapa kami yang baik, di kesempatan yang baik ini, kami rindu untuk dengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, biarlah itu benar-benar dari Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar boleh dikuatkan dan dimenangkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Ya. Lantai 1, apa kabar hari ini? Yo, luar biasa ya. Pasti luar biasa, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita begitu bangga dan begitu bersuka cita kita memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita butuh, Dia ada. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, mari kita sungguh-sungguh
untuk boleh datang kepada Tuhan, terlebih-lebih untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tema firman Tuhan buat kita di siang hari ini ialah pemeliharaan melalui doa. Sekali lagi, pemeliharaan melalui doa. Nah, ini natsnya terambil dari Yesaya 40:31. Yesaya 40 pasalnya yang ke-31, dan ada juga nanti di Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Kita baca dulu di Yesaya 40 ayat 31, sudah ditampilkan. Kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Iya, sudah ya. Mana ayatnya? Hilang. Ya, sudah ya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yuk, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya semuanya kita adalah butuh doa. Amin. Karena kenapa? Doa adalah satu kekuatan orang-orang percaya. Hamba Tuhan berdoa, pendeta berdoa, bahkan nabi-nabi pun berdoa. Jadi kalau ada hari-hari ini orang tidak mau berdoa, berarti dia menganggap dirinya lebih daripada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan saja berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Kenapa kita harus berdoa, Bapak Ibu? Karena doa ialah napas bagi orang percaya. Saudara, ini sekarang kita ini hidup. Kenapa? Karena ada napas. Ketika napas kita sudah nggak ada, saya percaya kita pun tidak ada di sini lagi. Ya. Nah, begitu juga iman kita, orang percaya. Kalau dia tidak berdoa, maka iman orang itu mati. Bahkan ada, terkadang kalau kita ke rumah sakit, kita di ruang ICU, orang napasnya kan satu-satu. Ya, satu-satu ya, berarti kan udah mau mati. Begitu juga kalau kita sekali-sekali berdoa. Berarti imannya, kerohaniannya sudah mau mati. Tetapi bagaimana doa yang benar? Doa terus menerus. Dan saya percaya, orang-orang yang sering berdoa, imannya pasti berkobar-kobar. Dan imannya pasti luar biasa. Amin. Ya, mari kita perhatikan ayat ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya apa menanti-nantikan? Ada kerinduan Bapak Ibu. Ya. Orang yang menanti-nantikan itu adalah orang yang berdoa. Diumpamakan seperti apa? Seumpama burung Raja Wali yang naik terbang. Saudara, kenapa ayat ini dikatakan burung Raja Wali? Kenapa tidak burung bangau? Burung bangau kan besar juga. Atau burung enggang, kan besar juga. Kenapa harus burung Raja Wali? Jadi orang berdoa itu diumpamakan seperti burung Raja Wali. Kalau kita perhatikan burung Raja Wali, maka ada kelebihan burung Raja Wali ini dibanding dengan burung-burung lain. Apa kelebihan burung Raja Wali? Salah satu, Raja Wali dia memiliki mata yang tajam. Artinya apa? Burung Raja Wali dia bisa melihat mangsanya dari kejauhan. Bahkan kalau burung Raja Wali, bisa dia, kalau dia di laut, bisa dia mendeteksi ikan di kedalaman laut. Apa artinya ini Bapak Ibu? Artinya orang yang berdoa, dia memiliki mata rohani yang benar. Artinya apa? Dia memiliki bahwasanya apa yang didoakannya itu, dia percaya bahwasanya itu ada.
karena terkadang Bapak Ibu ada orang dia berdoa salah-salah aja. Ya. Nah, dikatakan lagi, apa kelebihan daripada burung Raja Wali? Burung Raja Wali memiliki cengkraman yang kuat, kakinya itu sangat kuat sekali. Setiap makanan yang dipegangnya itu tidak pernah lepas karena dia memiliki kuku yang tajam. Jadi artinya, orang-orang yang berdoa, doa yang benar, artinya apa? Dia melihat, memiliki pemandangan mata iman yang baik dan memiliki keyakinan yang luar biasa. Contoh begini Bapak Ibu. Saya buka 1 Yohanes 20:9. Sudah? Yohanes, ya. Sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ayat ini di mana ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ada sebagian murid-murid Yesus telah melihat Yesus bangkit dari kubur. Dan ketika mereka bercerita, maka di situ ada Thomas. Ketika Yesus menampakkan dirinya pertama, Thomas tidak ada. Dan ketika murid-murid Yesus ini menjelaskan bahwasanya kami telah melihat Yesus. Apa kata Thomas? Saya tidak percaya bahwasanya Yesus telah bangkit. Kalau saya tidak melihat bekas paku di tangannya, dan kalau tidak saya cucukkan jariku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Nah, suatu ketika di mana Thomas ada, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan apa kata Tuhan Yesus? Thomas, lihat aku, lihat tanganku, lihatlah bekas paku di tanganku, dan cucukkanlah jarimu ke lambungku. Apa kata Thomas? Tuhan, aku percaya. Baru Yesus berkata kepadanya, karena engkau melihat aku, makanya engkau percaya. Dan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, artinya apa maksudnya di situ? Orang berdoa, dia tidak melihat dan dia tidak percaya. Artinya maksudnya saya begini, dia tidak melihat bahwasanya yang didoakannya itu ada, tetapi dia percaya bahwasanya apa yang didoakannya itu diterimanya. Artinya Bapak Ibu, dia tidak bimbang. Makanya dikatakan Raja Wali itu memiliki cengkram yang kuat. Diimankan bahwasanya itu pasti ada. Jadi kalau kita berdoa, ya ini nggak boleh bimbang. Saya mau katakan, kalau kita bimbang kalau berdoa, lebih bagus nggak usah berdoa. Ya, kan nggak bisa dapat apa-apa kata Tuhan kan? Kalau orang ragu berdoa nggak dapat apa-apa. Coba kita lihat yang 1 Yakobus 1 ayat 7. Coba tampilkan. Yakobus 1 ayatnya 6 dan 7. Ya. Coba sama-sama kita baca supaya kita paham ayat ini. Hendaklah ia memintanya 2-3 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh. Terus orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi orang yang berdoa kalau ragu percuma, nggak dapat. Ini Tuhan yang bilang kepada saya, ya, nggak dapat apa-apa. Jadi orang berdoa dia mempunyai keyakinan. Ini saya berdiri di tempat ini, saya sebenarnya kurang sehat, benar berobat saya kemarin Pak. Tapi saya percaya saya pasti bisa. Saya pasti bisa, apapun ceritanya. Karena saya percaya Tuhan menyertai. Allah itu Allah Immanuel. Amin. Jadi artinya Bapak Ibu, kenapa diumpamakan dengan Raja Wali? Ya, orang-orang berdoa seperti Raja Wali. Artinya apa? Supaya orang-orang berdoa ataupun doa yang benar di mata Tuhan memiliki keyakinan teguh bahwasanya apa yang didoakannya itu sudah diterima, maka hal itu akan terjadi. Nah, Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Ya, katakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa saja yang kamu minta.
dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mudah-mudi, butuh pekerjaan, berdoa. Yakinkan, Tuhan, saya percaya bahwa bulan depan atau bulan ini saya pasti kerja. Dan doakan terus menerus. Saya percaya bahwasanya itu dijawab Tuhan. Ibu-ibu, ya, mungkin anak-anak kita, mungkin belum bertobat, ya, doakan terus menerus. Saya percaya anak saya baik, anak saya luar biasa. Dan suatu ketika, itu jawaban doa kita itu pasti akan jawab Tuhan. Amin. Jadi artinya, kenapa diumpamakan seperti burung Raja Wali? Artinya, orang yang berdoa memiliki mata rohani yang benar dan keyakinan yang benar. Tadi dikatakan, saya bacakan sekali lagi kita. Mereka seumpama Raja Wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang suka berdoa, apapun masalahannya, apapun pergumulannya, dia tetap tersenyum. Itu tandanya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak mau berdoa, ketika ada permasalahan, permasalahan kecil bisa menjadi besar. Dan jangan heran, orang-orang di luar sana banyak yang mau bunuh diri. Karena kenapa? Dia berpikir bahwa masalah itu sudah tidak bisa lagi. Masalah itu. Karena kenapa? Dia tidak mau berdoa. Jadi itu bedanya. Ya. Orang berdoa dengan tidak berdoa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya semua kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang suka berdoa. Amin. Nah ini. Ya. Kita masuk ke Yakobus 5 ayat 16 sesuai dengan tema kita. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Dikatakan karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ulang ayat yang 16b-nya itu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini kalau kita perhatikan kalimat ini, doa yang berkuasa itu yang mana? Doa yang benar atau doa orang yang benar? Nah, yang mana? Sebelah sini yang mana? Doa benar. Yang sebelah sini? Oh, luar biasa. Iya. Jadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasa. Artinya orangnya dulu yang benar, karena banyak orang membenarkan doanya. Ya, panjang dan bergelombang-gelombang, ya. Baru habis itu masuk ke detua, mabuk juga. Ini. Tetapi bagaimanapun hebatnya doa kita, kalau hidup kita tidak benar depan Tuhan, nggak ada kuasanya Bapak Ibu. Ya, saya pernah dengar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar seorang anak kecil, di mana anak kecil ini anak sekolah minggu, dan yang dia tahu hanya doa makan. Tuhan berkatilah makanan ini. Nah, anak-anak ini mereka tinggal di suatu pedalaman dan suatu ketika anak ini disuruh ibunya untuk membeli sesuatu. Tiba-tiba di tengah jalan, anak ini bertemu dengan seekor harimau. Yang harimau ini sangat lapar dan dia siap menerkam anak ini. Ternyata saking takutnya anak ini Bapak Ibu, karena dia mau diterkam harimau, dia duduk dan berdoa, Tuhan berkatilah makanan ini. Saudara, harimaunya lari. Kenapa harimaunya lari? Kalau kita lihat doanya salah, ya. Tetapi karena dia anak kecil, dia benar depan Tuhan, tulus hatinya itu berdoa itu. Begitu juga kita Bapak Ibu, tak perlu atur doamu, tidak perlu, yang penting hidupmu dulu atur, berkenan atau di depan Tuhan atau tidak. Ini masalahnya. Ya. Kalau hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, tak usah banyak permintaan kita. Karena kenapa? Allah itu Allah yang Maha tahu. Sebelum kita minta kepada Tuhan, Dia sudah tahu apa yang kita perlu. Amin. Iya. Allah kita itu bukan Allah yang tidak mengerti. Harus Tuhan belikan dulu sepatuku, belikan dulu. Enggak gitu Bapak Ibu, Dia tahu. Dengan kita berlutut aja Dia sudah tahu, oh, ini butuh anak saya ini. Bahkan sebelum kita lahir dalam dunia ini, Tuhan sudah tahu seperti apa kita dan apa kebutuhan kita. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berdoa.
Nah, mungkin ada pertanyaan. Seperti apakah orang benar itu? Karena orang benar ini ada dua versi. Ada orang benar menurut pandangan manusia, dan ada juga orang benar menurut pandangan Allah. Nah, kalau orang benar menurut pandangan manusia, itu semuanya tak ada yang benar, kecuali dia yang benar. Kan sering itu ya, semua salah, hanya dia yang benar. Makanya kalau ditanya apa, melawan terus, semua dia benar. Karena kenapa? Itulah manusia. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan, itu berbeda. Orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan berarti tidak pernah bersalah. Bukan berarti tidak pernah berdosa. Bukan itu. Tetapi orang yang benar di hadapan Tuhan ialah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Ini saya ambil satu contoh. Daud, ya. Kalau kita melihat Daud, Bapak Ibu, bahwasanya Daud ini bisa dikatakan dia orang yang paling katakan jahat lah. Karena kenapa? Di dalam Alkitab tidak ada nabi ataupun raja-raja yang membunuh orang lebih banyak selain daripada Daud. Sedangkan Raja Saul dia membunuh hanya beribu-ribu orang. Sedangkan Daud dia membunuh orang berlaksa-laksa. Bayangkan, berlaksa-laksa dibunuh Daud. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi kejahatannya banyak, ya. Seperti mungkin pernah kita dengar tentang Uria dan Batseba, ya. Di mana ketika Daud berjalan-jalan di suatu rumah dan dia melihat Batseba lagi mandi dan dia tertarik untuk menjadikan Batseba itu jadi istrinya. Jadi sehingga dia membuat suatu rancangan bagaimana Batseba ini menjadi istrinya. Sehingga Daud memanggil panglimanya dan dia mengatakan kepada panglimanya, nanti kalau perang suruh itu Uria di depan. Artinya tujuan Daud ini supaya Uria mati. Dan diambilnya istri Uria ini menjadi istrinya. Dan singkat ceritanya itu dilakukan oleh panglimanya dan matilah Uria. Ketika mati Uria, Daud merasa nyaman, diambilnya lah Batseba. Memang manusia tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Pada saat itu Tuhan tahu. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan dengan Daud? Dia menyuruh Nabi Nathan. Apa katanya Nabi Nathan kepada Daud? Daud, engkau harus mati. Memang ayatnya dibaca itu di Samuel 12. Ya, karena engkau telah menyakiti hati Tuhan. Kita lihat sebentar ayatnya. 2 Samuel 12:17. Dua Samuel 12 ayat 17 sampai 2 Samuel 12 ayat 7 sampai dengan ke 13 ya. Saya baca. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dan yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan
secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang benderang. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, artinya gini Bapak Ibu. Ketika Daud melakukan dosa seperti itu, Tuhan berkata, Daud, engkau akan mati. Kalau Tuhan berkata mati, betul enggak? Pasti mati, namanya Tuhan. Tetapi itu bisa batal. Kenapa? Karena Daud menyadari dosanya. Dikatakan di situ Tuhan, dikatakan Daud di situ, lalu berkata Daud kepada Tuhan dan apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Artinya dia menyadari dosanya Bapak Ibu. Maksudnya di sini, seperti apa orang yang benar di mata Tuhan? Orang yang benar di mata Tuhan, orang yang menyadari dosanya. Dia sadari dosanya. Ya. Makanya Daud itu, Tuhan berkata, Daudlah orang yang berkenan kepadaku. Satu lagi firman Tuhan lagi, coba dinaikkan Kisah Para Rasul 3:22. Kisah Para Rasul 3, ya. Kita baca bersama-sama. Mas 1, 2, 3 ya. Bukankah telah Musa, bukan Allah. Oh, maaf. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Maaf. Ya. Apa? Ya. Telah Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Saudara, dikatakan Daud itu orang yang berkenan di mata Tuhan. Padahal Daud membunuh. Apa berkenan kepada Tuhan? Membunuh. Dan orang yang melakukan perintahku. Artinya apa? Ya. Kalau kita terkadang mau marah atau mau berkata-kata kasar kepada orang lain, itu kan bukan perintah Tuhan. Itu kan perintahnya iblis. Jadi ketika kita meminta ampun di hadapan Tuhan, mengakui, maka Tuhan mengampuni kita. Jadi artinya apa? Sehebat apapun dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi, maka Tuhan mengampuni kita. Bukan berarti suka-suka kita itu berdosa, bukan. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah takut dengan dosa. Tetapi takutlah kepadanya yang bisa mengampuni dosa. Amin. Karena terkadang Bapak Ibu kita sering apa? Takut dalam hidup ini. Nanti disuruh melayani, nggak bisa. Nggak bisa saya melayani. Karena kenapa? Karena ini, karena itu. Padahal dia punya talenta ini, dia tidak bisa. Saya udah berdoa. Bahkan ada lagi, ketika seorang melayani, dia sudah dipersiapkan, dia sudah melayani. Tiba-tiba ada masalah. Katakanlah itu, bertengkar, berantemlah di rumah. Udah nggak mau lagi dia melayani. Karena kenapa? Dia katanya sudah bersalah. Ini yang nggak bisa. Karena kenapa? Jangan pernah kita takut dengan dosa. Karena kenapa? Karena yang berkuasa menghapus dosa itulah Bapak kita. Amin. Bapak kita, Bapak tidak mungkin mau jerumuskannya kita. Makanya enak jadi anak Tuhan. Ya. Percayalah bahwa kita semua di tempat ini adalah anak Tuhan. Amin. Nah ini, jadi artinya Daud ini siap dikoreksi. Menyadari kesalahannya Bapak Ibu. Makanya dikatakan Daud di Mazmur 51 ayat 5. Ya. Mazmur 51 ayat 5. Apa dikatakan di situ? Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sadar dia. Inilah Daud ini yang menulis ini. Ya. Aku sendiri sadar akan kesalahanku. Ada orang Bapak Ibu ditegur berkali-kali nggak sadar. Luar biasa ya.
Padahal berdoa juga dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita disadarkan Tuhan Bapak Ibu, banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Ya. Mungkin Tuhan menyadarkan kita lewat orang-orang yang sepertinya tidak berharga di mata kita. Hati-hati. Ya. Mungkin anak-anak kita. Mungkin tetangga-tetangga kita. Makanya setiap nasihat dari orang, uji dengan firman Tuhan. Kalau memang itu dari Tuhan, minta ampun di depan Tuhan. Terkadang suami, dia menyadarkan istri. Ikuti, kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan, ikuti. Ataupun istri kepada suami. Ya, suatu ketika ada seorang istri, dia menyadarkan suaminya. Suaminya ini perokok berat. Jadi istrinya berkata begini, "Pak, tahu salah merokok lagi lah. Sayangkailah uang rokokmu itu. Nah, rokok sekarang katakanlah 20 atau 25 ribu sebungkus. Lebih bagus beli beras. Kalau beras kan anak-anak makan dan kita semua makan." Kata suaminya begini, "Aduh, nggak bisa aku tidak merokok. Karena ada peribahasa mengatakan, peribahasa pula, ayam berkokok di atas genteng. Kalau tidak merokok, abang tidak ganteng." Jadi nggak ganteng merokok. Satu ketika, ya udahlah, lakukanlah tesnya. Satu ketika, suaminya ini mulai batu-batu. Katanya. Jadi semakin parah batunya ini. Panggillah istrinya, "Ma, belikan lo obatku, bah. Sepertinya udah makin parah batukku ini." Karena istrinya yang baik, walaupun hatinya agak dongkol, dia pergi ke poti beli obat. Belinya obat, kasih nama suaminya. Datang suaminya, dimakannya obat itu. So dimakannya 1 hari nggak sembuh. 2 hari tidak sembuh juga. Ketiga harinya makin parah. Dipanggillah istrinya, "Istriku, gimana obat yang kau beli ini? Kok ku makan obat ini kok jadi parah batukku ini?" Datang istrinya, "Bapak lupa peribahasa. Bacalah aturan pakai. Jika sakitmu berlanjut, rasain lu." Ya kan? Nggak bisa dilarang. Nah, saya percaya di tempat ini, suami semua yang ada di tempat ini adalah suami yang taat kepada istri, artinya tidak melakukan kejahatan. Karena kenapa Bapak Ibu? Saya dulu perokok berat, ya, sedikit kesaksian, nanti kita masuk perjamuan kudus. Ini Bapak Hulu saksinya masih hidup. Kalau dibilang kejahatan, aduh, semua saya ada di situ. Ya. Judi, semua habis-habisan. Dan saya berdoa, Tuhan bagaimana cara melepaskan ini? Karena teman-teman saya, ya orang-orang yang apalah, dunia lah. Kalau saya dulu disambu itu, yang dompet ada di kantong celana pun saya hilang. Kalau saya ke situ, sepatuku ini Bapak Hulu, sepatu baru beli, tinggal di situ 2 minggu disimpan orang. Sambu itu, jangan lupa, dulu ada situ, di Tuas Joko namanya. Dan sering kami situ. Jadi, Bapak Ibu, caranya saya kasih tahu, intinya saja. Istri saya sudah melarang saya, dan saya juga memang mau melepaskan itu. Rupanya tidak bisa. Bagaimana supaya bisa Bapak Ibu? Harus menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 1:12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Mereka yang percaya namanya. Artinya apa? Ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka roh Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Dan roh itulah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melawan dosa. Amin. Ini caranya. Jadi jangan berkata, aku tinggalkanlah ini segala macam. Karena ini nggak bisa. Karena bagaimanapun kembali lagi. Makanya ada orang udah seminggu nanti berhenti merokok lagi. Udah seminggu berhenti minum lagi. Karena kenapa? Itu kekuatan dia nggak bisa. Karena iblis itu tua. Sebelum kita dalam dunia ini, iblis itu telah ada. Ya, saya lanjut. Saya buka Mazmur 139:23. Mazmur 139 ayat 23. Agak cepat sedikit. Udah?
Nah, selidiki aku ya Allah dan kenal hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Inilah pribadinya Daud. Artinya dikatakannya selidiki aku Tuhan. Artinya apa? Orang yang berkenan ke depan Tuhan. Orang yang siap dikoreksi. Amin. Satu lagi yang terakhir ini. Yang pasti orang yang benar adalah suka mengampuni. Amin. Kita harusnya mengampuni. Kalau tidak mengampuni nggak ada. Dengar Tuhan doa kita. Karena dikatakan yang Matius 14 ya. Ayat Matius 6 ayat 14-15. Cepat sedikit cepat. Matius 14, Matius 6 ayat 14-15, Matius 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terus 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita harus mengampuni. Ayat yang terakhir. 1 Yohanes 3:15. Saya tutup. 1 Yohanes 3:15. Coba kita coba sama-sama ini. 1, 2, 3 ya. Saudara jangan benci kepada saudaramu. Mungkin Anda berkata, oh terima kasih Tuhan saya tidak pernah membunuh. Ketika kau membenci saudaramu, ketika kita membenci saudara kita, ini kata Tuhan ukurannya, pembunuh. Amin. Hari ini kita minta maaf. Kalau ada orang benci pada saudaranya, minta ampun depan Tuhan. Karena kita masuk zaman kudus. Ya, saya undang coba Tuhan makin berdiri. Angkat satu pujian. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan kasihmu, mengasihimu, sayangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. jemaat Tuhan sudah dapat roti dan anggur. Lantai 1 sudah dapat semua roti dan anggur. Atau ada yang belum biar dilayani? Sudah dapat semua ya? Yuk, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya berikan waktu yang sedikit kepada Bapak Ibu untuk melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan. Ampuni orang-orang yang membenci kamu. Berkatilah mereka, orang-orang yang menyakitimu. Terima kasih Tuhan. Pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Pegang cawan dan angkat lebih tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Ya kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita pegang ialah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, buka tanganmu, kedua tanganmu dan berdoa sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tercurah roh di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Lantai 1, lantai 2 dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Penuhi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi puji syukur, puji syukur hanya bagi Bapak Ibu yang bawa amplop persepuluhan, mari kita angkat lebih tinggi dan kita baca firman Tuhan Maliaki 3 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Walah segala perpuluhan ke dalam supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardi bagimu dalam pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan persepuluhan pada saat ini. Berkati Tuhan, berkati pekerjaan, berkati keluarga, dan berkati apapun yang menjadi rencana ke depan. Tuhan berkati, dan begitu juga saudara kami yang mungkin belum bisa memberikan persembahan persepuluhan pada saat ini. Tuhan berkati juga mereka Tuhan, seperti Kau memberkati kami. Berkati keluarga mereka dan berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita akhiri ibadah kita ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami terus mengucap syukur Tuhan sampai dengan siang hari ini. Dalam lawatan-Mu Tuhan untuk ibadah kami, ibadah keempat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya ya Tuhan, apa yang boleh kami bawa pada siang hari ini, ucapan syukur kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan, dan firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami umat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Bate Tuhan dalam pemberitaan firman. Berkati keluarga besar daripada hamba-Mu. Berkati istri, anak, bahkan cucu daripada hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam apapun usaha yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengangkat tangan kami memberkati hamba-hamba-Mu, para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Yonan. Kami berdoa untuk Bapak Edi Prayitno.
Kami berdoa untuk Associate Pastor Bapak Jansen Lase dan Yosua Ginting. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Stefanus Leong Gembala yang kami kasihi di tempat ini. Biarlah penyertaan Tuhan buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani saat hari ini Tuhan. Biarlah visi dan misi yang dari Tuhan bagi mereka Tuhan, untuk membawa gereja-Mu lebih naik lagi dan dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biarlah bangsa dan negara kami Indonesia ada di hati dan rencana-Mu. Kami berdoa ya Tuhanlah, biarlah Indonesia Tuhan Yesus menjadi negeri yang menyembah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, di bulan ini pada saat Indonesia berulang tahun yang ke-77 tahun, maka Indonesia akan dimerdekakan, maka Indonesia akan dibebaskan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Indonesia mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Kami berdoa Indonesia dan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau melawat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah semuanya Tuhan berkati tanah, darat, dan lautnya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari pusat hingga ke daerah. Biar semuanya boleh memimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Engkau memberkati semua jajaran menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Medan, di mana kami boleh tinggal Tuhan. Tuhan juga memberkati pemerintahan yang ada di kota kami. Biarlah kota kami juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini dan yang ada di gereja-Mu. Biarlah Tuhan roh doa itu ada bagi setiap kami. Roh doa itu menjadi ada bagi kami Tuhan, dan kami menjadi pendoa-pendoa bagi negeri kami, bagi keluarga kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah doa itu menjadi gaya hidup dari setiap kami umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk misi dan misi yang dari gereja-Mu Tuhan, bahwa setiap gereja-Mu akan membuka cabang-cabang baru Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di tahun ini Tuhan, gereja-Mu akan membuka 100 cabang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Mari Tuhan memberkati sepanjang 1 minggu ke depan ya Tuhan. Dalam aktivitas umat-Mu, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan berkati. Dan Tuhan pelihara dalam kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa dari tempat ini Tuhan, untuk setiap persembahan yang boleh kami bawa. Mari Tuhan memberkati persembahan kami, untuk kami boleh pakai untuk memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengangkat tangan kami memberkati kota kudus Allah Yerusalem. Kami berkata Shalom Yerusalem. Diberkatilah kota kudus Allah, diberkatilah kota Yerusalem. Biarlah damai sentosa dari tembok dan pirimu. Biarlah kiranya mencintaimu mendapatkan kasih karunia. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Berkati kami yang pulang untuk berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Sebelum kami pulang Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka kedua tangan kita arahkan hati kita ke surga untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan menyaksikan Warta Sepekan. Kami minta supaya jemaat Tuhan jangan langsung pulang. Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat datang di GBI MMTC dan Antares Minggu 14 Agustus 2022. Berikut Warta Sepekan gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi pelayanan, doa, kunjungan, baptisan, penyerahan anak, dan pernikahan dapat menghubungi Sekretariat GBI MMTC dengan Ibu Deborah pada nomor yang tertera. Baptisan selam dan penyerahan anak GBI MMTC akan diadakan pada bulan Agustus 2022. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis, harap menghubungi Sekretariat GBI MMTC. Shalom Junior Church. Diberitahukan kepada teman-teman sekalian mulai dari tingkat SMP hingga tingkat SMA
bahwa akan diadakan ibadah Junior Church setiap hari Minggu pukul 15 WIB. Dihimbau kepada teman-teman semua untuk membawa Alkitab, buku catatan, dan juga pulpen ya. Karena akan ada praise and worship bareng teman-teman semua dan akan ada hal seru lainnya. Tunggu apa lagi nih? Mari hadir dan beribadah bersama dengan teman-teman Yesus lainnya. See you! Demikian warta sepekan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita yang memberikan persembahan dan persepuluhan, silakan, sudah ada kotak persembahan disediakan di sebelah kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.